Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul asmaul husna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kemudahan pada kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Kita berharap mudah-mudahan langkah-langkah kita menuju ke masjid ini langkah-langkah yang menggugurkan dosa-dosa kita dan menjadi jalan kemuliaan kita di sisi Allah Rabbul Alamin. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi penyempurna dari ibadah saum yang sedang kita laksanakan. Jamaah sekalian, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang buku Risalah Saum Ramadan, memasuki halaman ke-10 tentang pengertian saum. Secara bahasa, saum itu bermakna al-imsak, artinya menahan diri. Makanya jemaah sekalian, mengapa istilah imsak yang digunakan untuk memberi aba-aba pada kaum muslimin menjelang subuh dikritisi banyak orang. Bukan soal aba-abanya, kalau soal aba-abanya bagusnya mas kalian. Ya. Tapi istilah yang digunakannya. Karena ketika menggunakan istilah imsak, imsak itu saum. Secara bahasa, saum itu maknanya imsak. Artinya menahan diri. Sehingga kesan yang terbangun waktu imsak itu waktu di mana kita start melaksanakan saum. Pada itu kan maksudnya adalah aba-aba. Ya. Karena waktu imsak 10 menit sebelum waktu subuh. Sedangkan start melaksanakan saum itu dimulai dari subuh. Min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Jadi nanti image-nya lamun imsak teh bisa kukumaha deui jamaah sekalian. Jadi kalau orang pas bangun, ya, pas imsak, jadi bisa sahur. Ya. Pada 10 menit kan masih bisa lah ya. Nah jamaah sekalian, saum secara bahasa ini bisa kita lihat di surah Maryam ayat ke-26. Ketika Maryam berkata, inni nazartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku telah bernazar saum untuk Ar-Rahman. Nah, yang dimaksud dengan saum yang dilakukan oleh Maryam adalah menahan diri dari berbicara. Sebagaimana yang disebutkan di ayat di bagian berikutnya, falan ukallimal yauma insiyya
maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Sedangkan secara istilah, saum itu maknanya imsakun makhsusun min syakhsin mahsusin fi waqtin makhsusin bisyara'ita makhsusatin. Saum itu menahan hal tertentu yang dilakukan oleh orang tertentu pada waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, jamaah sekalian, ini yang dimaksud dengan menahan hal tertentu, maksudnya menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan saum. Termasuk menahan diri dari perkara-perkara yang merusak ibadah saum. Dilakukan oleh orang-orang tertentu karena tidak semua terkena taklif. Tidak semua terkena kewajiban untuk melakukan saum. Saum itu, kalau saum Ramadan, hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Nah, kemudian yang terkena kewajiban itu mereka yang sudah baligh. Kalau ada anak-anak yang mereka melaksanakan saum, maka anak-anak itu melaksanakan saum dalam proses pembelajaran. Kemudian dilakukan di waktu tertentu karena saum itu kan tidak 24 jam. Saum itu min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan saum yang diwajibkan itu hanya di bulan Ramadan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi ada SOP-nya, ya, ada aturannya ketika kita melaksanakan saum. Yang menjadi dasar hukum adalah surah Al-Baqarah ayat ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah sekalian, pada ayat ke-183 ini hanya ditegaskan bahwa Allah Azza wa Jalla mewajibkan pada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan saum. Nah, di ayat ke-184-nya dijelaskan ayyamam ma'dudat. Saum yang diwajibkan pada orang-orang yang beriman itu hanya pada hari-hari tertentu. Mengapa menggunakan bahasa ayyamam ma'dudat? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ini untuk menumbuhkan kesan taklil. Untuk menumbuhkan kesan bahwa saum yang diwajibkan pada orang-orang yang beriman itu hanya sedikit. Di ayat ke-185-nya dijelaskan syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Saum yang diwajibkan itu adalah saum di bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi ayat ke-183, 184, 185 ini bertautan. Mari kita lihat. Dalam satu tahun itu, ada berapa hari dalam satu tahun? 352. Kan pakai kalender Hijriah. Kan kita melaksanakan Ramadan itu kalender Hijriah, Pak. Nah, 352 ya, sekitar 352. Nah, jamaah sekalian, yang diwajibkan itu hanya 1 bulan. 1 tahun itu ada 12 bulan. 1 bulan itu maksimal 30 hari. Minimal 29 hari. Nah, jamaah sekalian, jadi ketika kita melaksanakan saum itu tidak sampai 10% dari seluruh hari dalam 1 tahun.
Nah, inilah mengapa Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menyampaikan komentar ayyaman ma'dudat ini membangun kesan bahwa saum yang diwajibkan pada kita ini sesungguhnya hanya sedikit dibandingkan dengan jumlah bilangan hari dalam satu tahun. Jadi ulah nganggap berat, ya. Jangan nganggap susah. Jadi kalau yang nganggap berat, nganggap susah, etama cemen, Pak. Jadi itu lebay, ya Pak ya. Mengapa? Karena kurang dari 10% dari jumlah hari. Mungkin ya sekitar berapa? 8%-an ya. Sekitar 8% dari jumlah seluruh hari dalam satu tahun. Dan jemaah sekalian, itu pun tidak full. Kita melaksanakan saum itu hanya min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Coba jemaah sekalian. Sekarang waktu subuh jam 4.40 ya. Waktu maghrib jam 18.11. Berarti hanya berapa kita melaksanakan saum? Hanya sekitar 13 jam. Betul tidak ya? Ya, hanya sekitar 13 jam. Saya jamaah sekalian, ada teman dari Mesir. Satu saat dia melaksanakan saum di sini. Kalau di Timur Tengah itu kan panas jamaah sekalian. Di Timur Tengah itu kan panas. Kalau lagi musim panas kan luar biasa ya. Panas. Nah, sehingga kalau ada riwayat-riwayat di mana Nabi mengguyur kepalanya gitu ya, saking panasnya. Kalau kita kan gak pernah ngalamin gitu aja mas kan. Makanya kata teman saya tuh ya, yang dari Mersi yang datang ke sini, kata dia, saum di Bandung itu gak ada tantangannya. Belum lapar sudah buka. Belum lapar sudah buka. Nah, jemaah sekalian. Lalu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. 1. Syahadat atau kesaksian bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah dan mendirikan salat. Wa ita zakah dan menunaikan zakat, wal haji dan haji, wa shaumi ramadhana dan saum Ramadan. Nah, jemaah sekalian, memang hadis-hadis yang berkenaan dengan rukun Islam ini jumlahnya cukup banyak. Dan urutannya juga enggak sama. Kadang haji disebutkan lebih dahulu dari saum. Kadang saum disebutkan lebih dahulu dari haji. Tapi jamaah sekalian, penggunaan huruf ataf wawu tidak menunjukkan urutan. Ya Pak. Jadi penggunaan huruf wawu seperti di sini nih, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan tidak menunjukkan urutan. Begitu pula yang mendukungnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seorang Arab Badui dari Thalha bin Ubaidillah bahwa orang Badui pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia pun bertanya, "Akhbirni bima faradallahu alayya minas shiyam." Kabarkanlah kepadaku mengenai puasa yang Allah wajibkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrul Ramadhana illa an tatawwa syai'an." Yang wajib adalah saum Ramadan, terserah setelah itu engkau mau menambah puasa sunat lainnya. Nah, jemaah sekalian, bahkan dalam Kifayatul Akhiriyah juga disebutkan bahwa berkaitan dengan saum ini juga
berdasarkan ijma para ulama wajibnya saum Ramadan ini. Nah, jemaah sekalian, berikutnya bagaimana hukum meninggalkan saum Ramadan. Coba. Nah, jemaah sekalian, meninggalkan saum hukumnya haram. Bahkan jemaah sekalian, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah mencambuk orang yang tidak melaksanakan saum tanpa uzur itu 20 kali cambukan. Mari kita lihat ya beberapa riwayat berkaitan dengan ini. Pertama, pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Umamah Al-Bahili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana naimun id atani rajulani fa akhadha bi dab'ayya fa ataya bi jabalan waghran wa'ran fa qala li is'ad fa qultu inni la utiqu fa qala inna sanusahiluku laka." Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba ada 2 orang laki-laki yang mendatangiku. Ini 2 malaikat ya, yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya memegangi kedua pundakku, kemudian membawaku ke sebuah gunung terjal. Keduanya berkata, "Naiklah." Aku menjawab, "Aku tidak mampu." Keduanya berkata, "Kami akan memudahkannya untukmu." Kemudian fasa'idtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal idza ana bi aswatin syadidatin. Nah, kemudian aku naik. Ketika aku berada di tengah gunung itu, tiba-tiba aku mendengar suara-suara yang keras. Kemudian aku bertanya, "Ma hadhil aswat?" Ini suara apa ini? Hadza wa'u ahlin nar. Maka para malaikat menjawab, itu teriakan penduduk neraka. Summan tilqabi fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi araqibihim mushaqqaqatun ashdaquhum tasilu ashdaquhum dama. Nah, kemudian aku dibawa. Tiba-tiba aku melihat sekelompok orang yang tergantung. Tergantung dalam keadaan terbalik. Berarti kakinya di atas, kepalanya di bawah ya. Kemudian dengan urat-urat kaki mereka di sebelah atas, ujung-ujung mulut mereka itu sobek mengeluarkan darah. Nah, jadi ada orang yang diazab ya, disiksa dengan siksaan yang seperti itu. Nah, kemudian aku bertanya, "Man haula'i?" Siapakah mereka? Maka para malaikat menjawab, "Haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim." Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Waktu buka itu jam berapa? Maghrib ya, maghrib. Ini ada yang waktu duha sudah buka, waktu zuhur sudah buka, waktu asar udah buka, gitu ya. Sahur mah ikut sahur jamaah sekalian, ya. Sahur ikut sahur, jam 9 sudah buka. Kalau orang-orang yang belum diwajibkan, seperti anak-anak, gak masalah, ya. Kita jangan paksa mereka. Ada anak umur 5 tahun. Ya Pak, ia ingin saum. Ya kita fasilitasi. Ya. Tapi ketika anak itu dia ya kelaparan jam 11, ya nggak apa-apa, jangan dipaksa. Bolehlah kasih motivasi ya biar lebih kuat. Tapi dilakukan secara bertahap. Ya, dilakukan secara bertahap. Kalau kita sudah melihat, oh ini budak ima lain heureuy ya. Jadi ternyata terlihat benar-benar lemes ya sudah. Ya, besok kita latih lagi. Tapi lamun budak umurna 45 tahun, sama beda deh.
Tama budakna berarti rada bangor tama jamaah sekalian. Nah, jamaah sekalian, kalau orang dia membatalkan saumnya karena uzur, ya Pak, misalnya sakit, ya Pak ya, misalnya tiba-tiba penyakit lambungnya kambuh, ya Pak, mahnya kambuh, ya sakit, jangan paksakan saum, dia boleh berbuka, ya Pak. Atau tiba-tiba misalnya vertigo, ya Pak, sampai muntah-muntah, wah, ya kan? Nah, jangan paksakan saum, boleh dia berbuka. Nah, jamaah sekalian, orang yang berbuka karena ada uzur, maka dia qadha di hari lainnya. Berapa yang ia qadha? Ya tergantung hari yang ia tinggalkan. Kalau 1 hari batal, berarti 1 hari dia qadha. 2 hari batal, 2 hari dia qadha. Tapi kalau orang yang membatalkan saumnya tanpa uzur, namanya tanpa uzur, kabita ningali tukang baso, kabita ningali tukang kupat tahu, ya Pak, mengkol ke rumah makan cokor, ya. Karena kalau di bulan Ramadan biasanya luhurna ditutup, banyak handapna. Oh jadi kategali. Nah, jamaah sekalian, kalau dia berbuka secara sengaja, ya Pak, kalau dia berbuka secara sengaja, maka kata Nabi, man aftara yauman min ramadana min ghairi rukhsatin rakhasallahu lahu falayyuqbala minhu dahra kullah. Barang siapa yang berbuka sehari dari saum Ramadan bukan dengan alasan keringanan yang Allah berikan padanya, maka tidak akan diterima darinya walaupun dia berpuasa setahun lamanya. Jadi walaupun 1 tahun, ya, dia akan diterima. Jadi bagaimana caranya? Ya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, jemaah sekalian, berikutnya saya langsung ke riwayat yang terakhir ya. Nah, jemaah sekalian, karena riwayat-riwayat berikutnya sama tentang tidak bisa diqadha walaupun 1 tahun orang yang berbuka tanpa uzur. Nah, ini riwayat yang menyebutkan apa yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pada orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. An Atha ibni Abi Marwan an abihi anna Ali bin Abi Thalib utiya bin Najashi qad syaribal khamra fi Ramadan. Dari Atha bin Abi Maryam dari bapaknya bahwa An-Najashi dihadapkan pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini dari suku Najasyi ya. Nah, dia telah minum khamar di bulan Ramadan. Fadarabahu sabanina. Ali memukulnya 80 kali. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan syurbul khamar, meminum khamar, itu didera 40 kali. Kemudian ini dilakukan juga di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, ini yang mabuk makin banyak, Pak. Maka Umar menaikkan jumlahnya dari 40 ke 80. Nah, sahabat Ali bin Abi Thalib menetapkan kebijakan mengikuti Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia mendera orang yang meminum khamar itu 80 kali.
Ini mengisyaratkan bahwa jumlah itu bisa berubah ya, bisa berubah karena ini bagian dari tajir. Jadi jumlah bilangannya itu diserahkan pada kebijakan ulil amri, ya, kebijakan ulil amri. Kalau sekarang ya yang meminum khamar itu ya kan nggak jelas. Nah, jemaah sekalian, kemudian summa darabahu minal ghaddi 20. Kemudian esoknya dia memukulnya 20 kali. Jadi sekarang dipukul 80 kali, esoknya dipukul 20 kali. Wa qala, kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, darabnakal 20 li jur'atika 'ala Allah wa iftarika fi Ramadan. Kami memukulmu 20 kali karena kelancanganmu terhadap Allah dan karena engkau berbuka di bulan Ramadan. Ini luar biasa jemaah sekalian. Di Malaysia beberapa tahun yang lalu saya sempat baca di surat kabar ya. Di Malaysia itu kalau ada orang yang berbuka, yang makan minum ya, siang hari bulan Ramadan tanpa uzur itu didenda. Waktu itu kalau dirupiahkan sekitar 100.000 per hari itu. Ya. Mudah-mudahan satu saat kita juga ada kebijakan-kebijakan seperti itu ya. Jadi spanduknya bukan hanya sekedar menghargai orang-orang yang berpuasa. Tapi tahun kemarin berubah jemaah sekalian. Bukan menghargai orang-orang yang berpuasa, spanduknya jadi hargailah orang-orang yang tidak berpuasa. Jadi jadi orang kudu iya. Nah, jemaah sekalian, berikutnya hikmatut tasyri atau hikmah disyariatkannya saum. Nah, jemaah sekalian, salah satu di antara kajian yang dilakukan oleh para ulama itu adalah mengkaji hikmah dari setiap yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena jemaah sekalian, ada hikmah yang mudah untuk kita cerna, tapi ada hikmah-hikmah yang ini perlu penelitian, perlu kajian. Nah, jemaah sekalian, inilah diantara yang dilakukan oleh para ulama. Nah, jemaah sekalian, berkaitan dengan saum, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an beliau berkata, "Wa idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'riha sam'aka." Apabila engkau mendengar Allah Azza wa Jalla berkalam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa'riha sam'aka, maka pasanglah pendengaranmu. Mengapa? Satu, fa innahu khairun yu'maru bihi, selalu akan ada kebaikan dari setiap yang diperintahkan, au syarrun yunha anhu, dan selalu ada keburukan dari apa yang dilarang. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kecuali pasti ada kebaikan di dalamnya, dan tidak mungkin Allah melarang sesuatu kecuali karena ada keburukan di dalam. Nah, jemaah sekalian, ketika Ibnu Katsir menjelaskan ayat 183 surah Al-Baqarah, beliau mengatakan gini, yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'minina min hadhihi al-ummah wa amiran lahum bisiyam. Allah Ta'ala berkalam pada orang-orang yang beriman dari umat manusia dan memerintahkan mereka untuk melaksanakan saum.
Wa huwa limsaku 'anit ta'ami wasyarabi wal wiqa'i bi niyyatin khalisatin lillahi azza wa jalla. Yaitu menahan diri dari makan, minum dan bersenggama dengan niat yang ikhlas karena Allah azza wa jalla. Lima fihi min zakatin nafsi wa taharahatiha wa tanqiyatiha minal akhlaqir radi'ah wal akhlaqir radhilah. Kata beliau, karena di dalam puasa itu terkandung hikmah membersihkan jiwa, mensucikan serta membebaskannya dari endapan-endapan yang buruk bagi kesehatan tubuh dan akhlak-akhlak yang rendah. Jadi jamaah sekalian, kalau di pabrik-pabrik itu ya, biasanya mesin-mesin itu kan ada masa ininya Pak ya. Ada masa diistirahatkan ya. Ada masa di maintenance gitu Pak ya. Nah, jamaah sekalian, seperti itulah tubuh kita Pak. Ya, seperti itulah tubuh kita. Jadi tubuh kita ini jamaah sekalian itu diperbaiki ya, diservis, diistirahatkan gitu. Nah jamaah sekalian, dan sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli medis tentang hikmah melakukan saum di bulan Ramadan dari sisi medis nih jamaah sekalian. Ya. Makanya ini kisah nyata Pak ya, kisah nyata. Ada saudara saya, ya, beliau itu ya terkena diabetes. Jadi dan itu sudah tinggi ya berapa? Ya sudah tinggi lah. Jadi divonis oleh dokter ya terkena diabetes, kadar gulanya tinggi. Nah, tapi di saudara saya ini nggak mau kalau sampai ketergantungan obat, maka dia memilih melakukan saum Daud ya Mas. Jadi sejak dia divonis itu, ya dia melakukan saum Daud. Dan kesaksian dia, ya Pak ya, kesaksian dia semenjak dia melakukan saum Daud ya Pak. Bertahun-tahun dia melakukan saum Daud itu kadar gulanya tidak pernah naik lagi. Jadi nggak pernah konsumsi obat, itu ya Pak sekalian ya, dia disiplin melakukan saum Daud. Nah, jadi jamaah sekalian, ternyata ada cara yang mudah, murah, dan berkah jamaah sekalian. Agar kita ini sehat, yaitu kita menjadi orang-orang yang rajin melaksanakan saum. Nah jadi saum Ramadan itu jadi semacam karantinanya ya. Wah kita kan selama sebulan penuh nih melakukan saum ini. Ketika kita selesai, ya Pak, di bulan Syawal Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya menganjurkan kita untuk melakukan saum sunnat. Berapa? 6 hari. Ya Pak ya, 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Makanya di beberapa daerah itu suka ada yang disebut dengan lebaran kedua ya Pak. Karena kompak nih satu kampung ya. Hari kedua itu mereka saum Syawal ya. Hari kedua, ketiga, keempat terus sampai tanggal 7 Syawal. Jadi tanggal 8 Syawal itu lebaran lagi. Ya. Tapi secara fisik itu pun bagus jamaah sekalian. Karena tubuh kita ini nggak kaget. Jadi jangan sampai di bulan Syawal itu puskesmas penuh. Antri anu marencret tunggu. Karena gak bisa ngontrol ya. Nah jamaah sekalian, bukan hanya sekedar sisi fisik, tapi juga sisi rohani ya Pak. Kita ini yang biasanya tidak bisa jaga lisan kita di bulan Ramadan kita latih ya. Biasanya bangun ya Pak,
bangun itu nggak karu-karuan ya, nggak karu-karuan. Di bulan Ramadan kita tata tuh. Kita menjadi lebih tertib dalam menata waktu. Kita bangun di jam 3, di jam setengah 4, ya Pak. Kemudian juga kita terbiasa tidur di awal malam, ya Pak, agar ya bisa mudah bangun di sepertiga malam. Ini kan kebiasaan-kebiasaan positif, Mas. Nah, jemaah sekalian, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di beliau mengatakan yukhbiru ta'ala bima manna bihi ala ibadihi bi annahu farada alaihim siyam kama faradahu ala al-umam as-sabiqah li'annahu min asy-syara'i wal amamir allati hiya maslahatun lil khalqi fi kulli zamanin wa fihi tansyitun li hadhihi al-ummah bi annahu yanbaghi lakum an tanafasu ghairakum fi takmilil a'mal wal musara'ati ila salihil khisal wa annahu laysa minal umuri tsaqila allati ikhtasum biha. Allah Ta'ala mengabarkan tentang mewajibkan puasa pada hamba-hambanya. Mereka diwajibkan untuk menjalankan puasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum mereka. Karena puasa termasuk amalan yang selalu mendatangkan maslahat bagi setiap umat di setiap zaman. Jadi, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan saum bukan hanya sekedar untuk kita? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, juga pada orang-orang sebelum kita. Karena saum memberi kemaslahatan, ya, untuk umat manusia di sepanjang zaman. Oleh karena itu, hendaklah kalian berlomba-lomba dengan umat sebelum kalian dalam menyempurnakan amalan dan bersegera untuk melakukan kebaikan. Itu bisa dilakukan dan tidak mungkin berat. Nih jamaah sekalian, kalau kita naik gunung ya, kita naik gunung nih, mendaki gunung. Oh, kita ngerasa ini terjal kayak gini, mana ada orang yang dia bisa naik ke gunung ini. Pas naik ke luhur jemaah sekalian, aya bendera di luhur, Pak. Ya. Berarti mengingatkan kita apa? Bukan kita saja yang berhasil menaiki puncak gunung ini, tapi ada orang lain yang pernah melakukan hal yang sama. Nah, jadi ini kesan yang terbangun dalam diri kita ya. Ketika kita menyadari bukan hanya sekedar kita yang diwajibkan untuk melaksanakan saum, tapi juga orang-orang sebelum kita. Nah, jemaah sekalian, kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di merinci, Pak. Ya, merinci latihan-latihan yang kita lalui ketika kita melakukan saum. Jamaah sekalian, beliau menyebutkan bahwa saum ini sebab terbesar yang menghantarkan seseorang pada ketakwaan. Nah, kemudian beliau merinci sebabnya apa saja. Ada 5. Pertama, an-nasaim yatruku ma harramallahu alaihi minal akli wasyarab wal jima' wa nahwiha allati tamilu ilaiha nafsuhu mutaqarriban bidzalik ila Allah rajian bitarkiha thawaba fahadha minat taqwa. Orang yang saum meninggalkan apa-apa yang diharamkan Allah berupa makan, minum, jima dan yang semisalnya, padahal jiwa manusia memiliki kecenderungan pada semua itu. Ia meninggalkan semua itu demi mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, mengharapkan pahala darinya. Dan inilah sesungguhnya takwa. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu karena Allah, melaksanakan perintah Allah, karena berharap pahala dari Allah, maka inilah sesungguhnya yang disebut dengan takwa. Wa minha anna shaima yudarribu nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala fayatruku ma tahwi nafsuhu ma qudratihi alaihi li'ilmihi bittila'illahi alaihi. Orang yang saum melatih dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjauhi hal-hal yang disukai oleh nafsunya, padahal sebetulnya
ia mampu untuk makan, minum atau berjimat tanpa diketahui orang. Namun ia meninggalkan karena sadar bahwa Allah Azza wa Jalla mengawasinya. Nah, makanya salah satu di antara pendidikan ketika kita melaksanakan saum adalah muraqabah, mendidik kita menjadi orang yang merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ini jamaah sekalian, siang hari gak makan, gak minum itu bukan gak mau, Pak. Betul tidak? Kalau soal mau, Pak. Apalagi kalau lagi saum itu semuanya terlihat enak jamaah sekalian. Betul tidak? Ningali cucunguke juga korma aja mas kalian. Cek paribasa namanya. Bukan karena tidak mau, bukan karena tidak mampu jemaah sekalian. Tapi mengapa kita tidak lakukan semua itu? Karena kita sadar dimanapun kita berada dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla. Inilah yang disebut dengan muraqabah. Yang ketiga, wa minha anna siyama yudhiku majari syaitan fa innahu yajri min ibni adam majra dam fa bisiyam yad'ufu nufudhuhu wa taqillu minhul ma'asi. Sesungguhnya saum itu mempersempit gerak setan dalam aliran darah manusia sehingga pengaruh setan itu melemah, akibatnya maksiat dapat dikurangi. Ini kaitannya dengan tughallu fihi syayatin, ya, setan-setan itu dibelenggu. Nah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menganalisanya dari sisi itu. Yang berikutnya, yang keempat, wa minha anna as-sha'ima fil ghalib takthuru ta'atuhu wa ta'atu min khisali taqwa. Sesungguhnya saum secara umum dapat memperbanyak ketakwaan kepada Allah, dan ini merupakan tabiat orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah mereka yang mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Dan jamaah sekalian, ketika kita berada di bulan Ramadan, ini ghiraya, semangat untuk mentaati perintah Allah Azza wa Jalla itu demikian tinggi. Dan yang kelima, kata beliau, wa minha annal ghaniyya idza dhaqa alamal ju'i. Dengan saum, orang kaya merasakan perihnya rasa lapar. Aujaba lahu dzalik muwasatal fuqara al-mu'limin wa hadza min khisal taqwa, sehingga ia akan lebih peduli pada orang-orang fakir yang kekurangan, dan ini merupakan tabiat orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan saum itu lahir rasa empati. Ya, ketika kita lapar, ketika kita haus, kemudian kita merenung, ya, kalau saya lapar, kalau saya haus, ini berbatas waktu. Ya Pak, berbatas waktu. Nanti maghrib kita bisa makan, bisa kita minum. Karena makanan dan minuman tersedia. Bagaimana dengan orang-orang fakir? Bagaimana dengan orang-orang miskin? Apatah lagi beberapa waktu yang lalu sempat nyebar juga, ya, bagaimana saudara-saudara kita yang berada di Palestina, mereka menjalani ibadah saumnya. Nah, jamaah sekalian, jadi saum itu melahirkan kepekaannya. Oleh karena itu pantas jamaah sekalian, kalau satu, di bulan Ramadan itu kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Satu, Pak, ya. Yang kedua, di akhir Ramadan, ya Pak, di akhir Ramadan ada kewajiban berikutnya, yaitu zakat fitrah. Ya Pak, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka membahagiakan orang-orang fakir, membahagiakan orang-orang miskin, gitu Pak. Dan jamaah sekalian, nih ya, mudah-mudahan nanti satu saat kita bisa ini, ya. Nanti pas di bahasan zakat fitrah lah kita coba praktek. Gini jamaah sekalian, sekarang ini MUI itu kan mengeluarkan fatwa, ya, mengubah angka zakat fitrah, ya, dari 2,5 ke 2,7. Saya punya alat ukurnya jamaah sekalian.
punya alat ukurnya yang disebut dengan mud. Ya. Ukuran zakat fitrah itu kan satu so. Satu so itu 4 mud. Ya. Satu so itu 4 mud. Dan jamaah sekalian, mud itu ya, mud itu yang saya miliki ada 3. Dan semua ada sanadnya jamaah sekalian. Ya, semua ada sanadnya. Jadi mud itu ada riwayatnya. Ya, dari Syekh Yahya, kemudian dari Syekh Ali As-Sarafi dan Syekh Siraj. Nah, jamaah sekalian, semua ada riwayatnya. Nanti kita praktekkan. Dan didasarkan pada apa yang saya lakukan, ya Pak, pada apa yang saya lakukan beberapa kali, memang jamaah sekalian, kalau dirata-ratakan dari 3 riwayat ini lebih dari 2,5. Jadi di angka 2,8, 2,9. Makanya saran saya, zakat fitrah itu di 3 kilogram. Ihtiyatnya ya, amannya. Ini jamaah sekalian yang saya sampaikan di pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita nanti lanjutkan masuk ke pembahasan syarat wajib saum dan bagian-bagian berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.